Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah mengerjakan soal yang C. Kita di sini mendapatkan titik kritisnya yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 1. Jadi jawaban dari A sampai B sampai dengan C itu saya pindahkan ke slide berikutnya. Jadi kayak gini. Sekarang kita masuk ke soal yang D. Tentukan semua nilai maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana dari fungsi f(x, y) ini. Jadi di sini saya punya catatan juga. Untuk mencari nilai maksimum lokal, minimum lokal ini nanti kita akan menggunakan bentuk persamaan ini. Jadi D itu sama dengan f x x, di sini itu x y. Kemudian di sini itu dikali dengan f y y x, y. Nah, ini kita kurang dengan f x y. Di sininya x, y. Kemudian di sini dipangkatkan 2. Gitu. Nah, di mana kalau kita lihat nilai-nilai X-nya ini kan X ya. Ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Jadi X-nya ini dan Y-nya ini merupakan titik kritis. Titik kritis di soal C. Jadi titik kritisnya sudah kita dapatkan di soal C tadi. Nah, kemudian di sini setelah kita memasukkan titik-titik kritisnya ke dalam sini, nanti kita akan mendapatkan besaran dari nilai D-nya. Jadi di sini saya punya catatan juga, kalau nanti D-nya, D yang dihasilkan dari perhitungan ini lebih besar dari 0, dan f(x)(x)-nya ini, x, y ini juga lebih besar dari 0, maka dikatakan f-nya ini minimum lokal. Gitu. Jadi f-nya nanti minimum lokal. Kemudian kalau D-nya itu lebih besar dari 0 dan f(x)(x)-nya ini itu kurang dari 0, maka nanti fungsi ini dikatakan maksimum lokal. Gitu. Nah, tapi kalau D-nya itu kurang dari 0, maka nanti ini tuh nggak punya nilai ekstrim. Jadi tidak punya nilai ekstrim. Punya nilai ekstrim. Terus titik x, y-nya ini, titik kritisnya ini nanti di sini tuh dikatakan sebagai titik plana. Titik plana. Itu. Nah, sekarang kita coba langsung aja ke soalnya kayak gimana ya. Di sini masuk ke soal yang D. Tentukan semua nilai maksimum atau minimum lokal dan tahu titik plana dari fungsi f(x), y). Nah, di sini karena titik kritisnya itu ada 3 kan di sini. Ada x sama dengan 0, ada x sama dengan 1, dan ada y sama dengan 1. Jadi kita kombinasikan. Yang pertama x0 dan y1, nanti yang kedua x1 dan y1. Jadi yang pertama ini untuk tertulis untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Gini. Nah, berarti di sini kita butuh f(x)(x). Jadi di sini kita tulis f(x)(x). Di sininya itu kan x, y. X-nya itu 0 dan y-nya itu 1. Gini. Nah, fungsi f(x)(x) itu yang mana nih? Yang ini ya. Yang ini. Jadi bisa kita tulis 12. X-nya kita ganti dengan nilai x yang di sini, yaitu 0 dikurang dengan 6. Jadi di sini sama dengan 12 dikali 0, hasilnya 0 dikurang 6. Hasilnya di sini f(x)(x) 0,1, hasilnya minus 6. Jadi ini hasilnya minus 6. Kemudian kita juga cari f(y)-nya. Di sini f(y)(y). Kemudian x, y-nya kita ganti juga dengan titiknya 0 dan 1. Jadi di sini 0, di sini 1. Nah, kita lihat f(y)-nya di sini tuh hasilnya langsung minus 2. Jadi sama dengan minus 2. Jadi si f(y)-nya ini tuh tidak terpengaruh sama si variabel-variabel ini. Karena dia langsung konstanta gitu. Jadi angka 0 dan 1 ini nggak bisa kita masukin ke sini. Karena ini tuh nggak ada variabel apa-apa. Gitu. Jadi hasilnya langsung aja minus 2. Kemudian yang terakhir nanti kita butuh si f(x)(y) ya. Jadi ini saya kotakin dulu. Kemudian yang terakhir di sini kita cari f(x)(y).
Di dalam ininya itu X, Y. Jadi X-nya itu 0, Y-nya itu 1. Nah, fxy itu hasilnya di sini tuh 0 nih. Di sini hasilnya udah 0, maka langsung aja kita tulis 0. Gitu. Jadi sama kayak yang di atas ini, variabel X-nya 0 dan Y0 ini tidak terpengaruh ke sini gitu. Nggak terpengaruh si fxy-nya. Karena ya itu langsung hasilnya 0 gitu. Jadi di sini langsung aja saya kotakin kayak gini. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam persamaan D-nya. Jadi kalau kita masukin ke persamaan D, jadi di sini D itu sama dengan fxx-nya itu nilainya minus 6. Kemudian dikali sama fyy-nya. Fyy-nya itu di sini minus 2. Minus 2 kayak gini. Kemudian dikurang, buka kurung, fxy. Fxy-nya 0. Dipangkatkan 2. Jadi ini tinggal dihitung aja. Minus 6 dikali minus 12 hasilnya 12. Oke, sebelumnya di sini saya ralat sedikit ya. Ini itu FYY-nya itu bukan minus 2. Tapi ini tuh 2 aja gitu. Oke, kayaknya ada kesalahan. Jadi di sini itu kalau kita lihat hasilnya FYY-nya itu 2 di sini ya. Jadi ini itu 2. Ini tuh 2 ya. Jadi di sini tuh 2 aja. Jadi ini tuh 2 aja. Jadi minus 6 dikali 2 hasilnya minus 12. Dikurang dengan 0 pangkat 2, 0. Jadi D-nya itu sama dengan minus 12. Ini. Nah, di sini jadi kita dapat bahwa D-nya itu. Jadi di sini, jadi D-nya itu sama dengan minus 12 dan fxx-nya itu minus 6. Jadi fxx dari x, y-nya itu sama dengan minus 6. Nah, kita bisa lihat bahwa ini itu D-nya kurang dari 0. Karena minus ya, berarti kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, maka fungsi f tidak memiliki nilai ekstrim. Tidak memiliki nilai ekstrim dan titiknya tadi ini ya. X, Y di sini itu nilainya itu 0, 1 merupakan titik pelana. Titik pelana. Gitu. Jadi untuk X-nya sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 1 tidak memiliki nilai ekstrim. Jadi titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 itu merupakan titik pelana. Jadi itu untuk soal D untuk titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Nah, di video berikutnya kita akan coba masuk ke titik X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1.